Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas efek dari bayi yang dilahirkan dengan berat badan yang tidak cukup atau rendah terhadap kualitas ginjal bayi tersebut. Kita akan membahas bersama pakar kesehatan ginjal, Dr. Riri Andri Muzasti, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi Vinasim. Alhamdulillah sudah bersama kita pakar penyakit ginjal, Dr. Riri Andri. Assalamualaikum Dr. Riri. Waalaikumsalam Prof. Mudah-mudahan kita selalu sehat ini ya Prof. Ya, Alhamdulillah. Pada episode kali ini kita akan membicarakan bagaimana supaya kesehatan ginjal daripada anak-anak kita, cucu-cucu kita ini tetap prima sehingga dia akan memiliki badan sehat ya, menjalani hidupnya sampai dewasa. Ada satu masalah di masyarakat kita ini yang harus diketahui, bahwa berat badan dari bayi itu yang tidak cukup ini sangat menentukan jumlah sel-sel nefron di ginjal. Kalau jumlah sel nefronnya berkurang, tentu fungsinya juga berkurang. Nah, kita tahu bahwa berat badan ini sangat dipengaruhi oleh gizi ibunya selama hamil atau jumlah bulannya yang tidak cukup. Nah, ini kan sering di masyarakat kita memilih tanggal-tanggal tertentu untuk memutuskan kapan bayi ini dilahirkan. Nah, dokter kandungan ikut aja. Nah, kadang-kadang lebih cepat dari yang seharusnya, kan 9 bulan. Nah, ini bermasalah, ya. Berat badannya jadi kurang dan jumlah sel nefronnya jadi berkurang. Silakan Dokter Riri, secara lengkapnya. Ya, terima kasih Prof. Nah, memang hal ini sudah dibuktikan cukup lama Prof. Dalam penelitiannya bahkan Dr. Makmur sebagai Kepala Departemen Obgyn kita juga sudah pernah membuktikan. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah itu akan memiliki kecenderungan nanti kelak pada saat dewasa itu mengalami hipertensi, mengalami obesitas, artinya kegemukan, dan ujung-ujungnya itu akan jatuh ke penyakit ginjal Prof. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena secara normal itu jumlah sel-sel ginjal itu seharusnya itu 1 juta, 1 juta Prof. Nah, jadi kalau misalnya pasien bayi-bayi ini lahir dengan berat badan rendah, maka jumlah sel-sel ginjal yang harusnya 1 juta itu akan berkurang sampai 25% katanya Prof. Nah, jadi kemungkinan itu akan tinggal, artinya sudah tinggal 75%. Nah, seringkali ada kebiasaan, kebiasaan para wanita yang tidak ingin gemuk pada waktu hamil supaya tetap terlihat langsing kan Prof. Nah, jadi supaya terlihat langsing, jadi nggak mau bayinya terlalu besar. Jadi tidak mau mengkonsumsi makanan yang bergizi karena khawatir nanti gemuk. Kalau gemuk kan akan mengganggu kecantikan. Nah, padahal sebenarnya si bayi itu kan akan kecil. Nah, pada waktu dalam kandungan, mungkin saudara-saudari kita ini akan berpikir, wah nanti kan kalau lahir tinggal kasih susu, tinggal kasih dimasukkan ke ICU atau PICU kan Prof, nanti dikasih minum banyak kan gemuk juga, berat badannya nanti kan akan naik juga. Nah, mereka bahagia nanti pulang dari rumah sakit berat badan berat badan si bayi sudah normal. Padahal sebenarnya tidak akan mempengaruhi jumlah. Jadi jumlah sel tidak akan bertambah. Jadi jumlah sel sudah berkurang sebenarnya hampir 25%. Yang terjadi adalah selnya menggemuk, Prof. Jadi karena dipaksa tadi untuk bisa memenuhi berat badannya yang cukup tadi, maka sel-selnya akan membesar. Kita bilang
sel-selnya menggemuk. Nah, sel-sel yang membesar dan menggemuk itu sebagai petanda bahwa kerja ginjalnya berat, Prof. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketika baru lahir saja kerja ginjalnya sudah berat, 30 tahun kemudian udah tidak kuat itu kerja Sanggup ginjal. lagi, ya. Nah, makanya penelitian membuktikan bahwa berat bayi lahir rendah 30 tahun kemudian akan gangguan ginjal. Jadi 30 tahun kemudian. Jadi biasanya ketika pasien-pasien berumur SMA atau mau kuliah, tekanan darahnya sudah tinggi itu, Prof. Nah, makanya seringkali mahasiswa-mahasiswa kita kalau misalnya kita lakukan medical check up, tekanan darahnya tinggi, kemungkinan itu berat badan waktu lahirnya kecil. Nah, jadi waktu itu kan masih umur 18-20 tahun. Nah, jadi 10 tahun kemudian akan gangguan ginjal. Nah, jadi itu dia asumsi bahwa tidak apa-apa dalam kandungan kecil, tapi nanti dibesarkan pada waktu lahir. Nah, ini tidak benar yang seperti ini, Prof. Karena jumlah sudah terlanjur sedikit, tetapi selnya membesar karena beban kerjanya yang sangat berlebih. Nah, jadi seperti tadi ada itu kan kalau asumsi tadi tidak mau terlihat gemuk, mau terlihat cantik selama hamil. Nah, karena kan ada pula ini kebiasaan maternity shoot, Prof. Jadi foto pada saat hamil itu, Prof. Jadi menunjukkan perutnya hamil tapi badan langsing. Nah, jadi ini ada kebiasaan ini, Prof, yang sekarang ini. Jadi ada maternity shoot namanya. Nah, kemudian ada lagi kebiasaan saudari-saudari kita ini yang karena kepercayaan. Jadi ada tanggal cantik untuk melahirkan itu seperti ini supaya si bayi mendapat rezeki. Nah, jadi padahal berat badannya belum cukup, Prof. Nah, jadi belum cukup juga ya. Iya, jadi usia kehamilan belum cukup, berat badan lahir belum cukup. Nah, tapi karena ada kepercayaan bahwa tanggal cantik ini, maka determinasilah kehamilannya segera. Jadi demi tanggal cantik ini kan, Prof. Nah, itu juga kalau tadi misalnya karena kurang gizi, faktor ekonomi, nah itu memang ya mau diapain, Prof. Nah, memang ya itu memang ya nggak bisa kita pungkiri. Nah, tetapi kalau tadi karena faktor-faktor tadi karena kelihatan cantik untuk difoto, nah ini kan sangat disayangkan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini, Prof. Nah, mungkin itu dia, Prof. Ya, waduh, ini sangat penting sekali ya masyarakat kita, para penonton, sahabat sehat, Prof. Fitri sekalian. Ya, yang pertama memang selama hamil kan sering mual ya, nggak enak ya, terutama 3 bulan pertama ya. Jadi ibu-ibu mohonlah mual-mual sedikit dipaksa aja lah makan ya demi berat badan anak lahir, itu kira-kira ya. Nah, kemudian memang tentu cenderung agak gemuk ya, mungkin hormonal, dan satu lagi bahwa yang kita makan itu untuk berdua, untuk ibu dan untuk bayinya, jadi memang porsi makanan harus lebih dari biasa ya. Memang cenderung agak gemuk. Percayalah ibu-ibu ya, waktu hamil gemuk kok masih cantik kok, nggak usah takut lah ya. Nah, jaga ya makanan tetap ya, dan tanggal-tanggal tertentu ini, waduh ini kalau bisa kalau lewat nggak apa-apa ya. Tambah umur kehamilan seminggu 2 minggu ya. Yang parah ini mengejar tanggal cantik dimajukan sehingga umur kehamilan jadi kurang. Nah, ini biasanya kan berat badannya rendah sehingga sel-sel nefronnya jumlahnya sedikit. Nah, ini 30 tahun sudah bermasalah dengan ginjal. Wah, aduh. Terima kasih sekali atas informasinya, Dr. Lili. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat sehat kita semuanya. Salam sehat selalu, Dr. Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.